Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Hikmah, NIM 17810201064. Untuk memenuhi tugas UAS, saya akan menganalisis suatu perusahaan, yaitu perusahaan Toyota dari Jepang. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat dulu profilnya. Perjalanan panjang selama lebih dari 40 tahun telah membawa Toyota menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN merupakan anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang bergerak di bidang industri otomotif. Dengan fokus pada manufaktur dan eksportir kendaraan, mesin, dan komponen lainnya. Selama lebih dari 4 dekade, tumbuh bersama bangsa. Waktu dan kerja keras telah membimbing kami melewati beragam batu ujian maupun cerita keberhasilan yang begitu berharga untuk dilupakan. Kami percaya dengan konsistensi dan tekad untuk senantiasa meningkatkan diri, kami akan selalu berusaha menjadi refleksi dari semangat, kebanggaan, dan senyum masyarakat Indonesia. Setelah melihat profil dari perusahaan Toyota, saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan bisnis, analisis SWOT dari faktor internal. Faktor-faktor internal itu yaitu efektivitas saluran distribusi. Dari perusahaan Toyota itu sendiri menggunakan jaringan distribusi 2 tingkat. Hal ini memudahkan konsumen untuk segera mendapatkan produk yang diinginkan. Untuk faktor keberhasilan dari pengembangan produk, Toyota berhasil mengembangkan produk mobil murah yang dulu sukses mendapatkan penjualan terbanyak atas mobil Toyota Avanza, dan sekarang dikembangkan lagi dengan merek baru dan harga lebih ekonomis dengan merek Toyota Agya. Dari faktor penerapan teknologi dalam produk Toyota sangatlah melesat. Terbukti akan diciptakannya mobil yang bias melayang di atas jalan. Dari faktor efektivitas penerapan promosi, dalam promosi produk Toyota menggunakan periklanan dengan menggunakan media televisi, spanduk, dan umbul-umbul, koran, brosur, kaos, dan seragam, dan simbol atau logo. Promosi penjualan dengan cara promosi konsumen dan promosi tenaga penjualan. Promosi konsumen dilakukan dengan cara pemberian kupon, promosi, harga, demonstrasi, persaingan, pengembalian uang ganti rugi. Sedangkan promosi tenaga penjualan dilakukan dengan cara pemberian bonus, kontes tenaga penjualan, dan pertemuan penjual. Penjualan perseorangan dilakukan dengan cara seminar dan customer gathering atau FGD, Focus Group Discussion. Hubungan masyarakat dilakukan dengan mengadakan pameran atau exhibition, showroom, event, dan pemberian souvenir. Dari faktor sumber daya manusia, berpusat pada sumber daya manusia yang mempertahankan pertumbuhan yang konsisten, inovasi, profitabilitas, dan kesempurnaan. Melalui akses mereka kepada eksekutif dan manajer Toyota dan pabrik-pabrik Toyota di seluruh dunia, dari aset yang dimiliki untuk membiayai operasional dan investasi, nilai aset bersih Astra meningkat 18% menjadi 47,2 miliar. Dan nilai aset diperuntukkan untuk membiayai operasional dan investasi.
penggunaan kandungan logam sampai 75%. Dengan penambahan investasi di sektor komponen, Toyota menargetkan peningkatan kandungan komponen lokal beberapa model seperti Kijang Innova dari saat ini 75% menjadi 85%. Penambahan investasi akan memberikan dampak ganda untuk mendorong perkembangan industri komponen di Indonesia. Dari aset yang dimiliki untuk membiayai operasional dan investasi, Toyota mempunyai nilai aset bersih Astra meningkat 80% menjadi 47,2 miliar dan nilai aset diperuntukkan untuk membiayai operasional dan investasi. Penggunaan kandungan logam sampai 75%. Dengan penambahan investasi di sektor komponen, Toyota menargetkan peningkatan kandungan komponen lokal beberapa model seperti Kijang Innova dari saat ini 75% menjadi 85%. Penambahan investasi akan memberikan dampak ganda untuk mendorong perkembangan industri komponen di Indonesia. Toyota telah menjadi nama generik di pasar global. Setiap kali perusahaan meluncurkan mobil baru di pasar yang selalu didukung besar dari pasar yang sudah otentik, sehingga mobil itu diperkenalkan oleh Ashley meliputi tahap pengenalan. Orang memiliki banyak off-road untuk nama merek dan inilah mengapa Toyota adalah pemimpin dalam industri otomotif. Toyota memiliki kekuatan besar for its 2.0 di mobil atau 2.0 di mobil. Toyota panas mesin diesel menjual mobil dan merupakan satu-satunya perusahaan yang menawarkan mesin diesel dalam kategori mobil. Kendaraan Toyota dibuat sesuai dengan lingkungan, tidak diragukan lagi. Agar mobil yang tersedia, Toyota memiliki tepi karena telah belajar berbagai kondisi lingkungan dan masyarakat. Jadi tambahan baru dan perubahan yang terbukti sukses. Dari kelemahan dari analisis ini untuk Toyota itu sendiri, Toyota dikabarkan hanya akan merombak divisi pemasaran. Sumber perusahaan menyebutkan adanya rencana pemindahan beberapa posisi pekerjaan ke kantor yang berada di negara bagian lain, walaupun pihak perusahaan sama sekali belum mau berkomentar. Kebijakan perusahaan tentu mengancam masa depan karyawan yang kebanyakan sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Untuk Toyota, dalam fasilitas manufakturnya, Toyota sukses membuktikan berbagai usahanya melestarikan lingkungan, antara lain sebagai perusahaan pemimpin teknologi hybrid dan fasilitas manufaktur yang ramah lingkungan. Untuk dari segi posisi global, TMC melihat Toyota Indonesia memegang peranan penting di pasar otomotif global. Diharapkan perubahan ini bukan saja memperkuat posisi Toyota di pasar domestik, tetapi juga menjadi pemain penting otomotif di pasar global. Dari pengembangan merek dalam negeri, perkembangan merek dalam negeri cukup terkenal pada pasaran mobil yang berharga tidak terlalu mahal, contohnya Toyota Avanza, sedangkan mobil berharga fantastis seperti Toyota Camry tidak terlalu terkenal, hanya orang tertentu saja yang bisa memiliki mobil tersebut yang berharga 5,7 triliun. Informasi pasar dilakukan dengan cara melalui media elektronik, media cetak, dan lewat event-event yang diselenggarakan oleh perusahaan. Tingkat kegagalan produksi dari Toyota itu tersebut atau di Amerika dan Kanada, pasar global terbesar di dunia, dan juga bagi Toyota, perusahaan ini harus menarik ulang jutaan mobilnya yang laris, termasuk Prius, Camry, dan Corolla. Ada sejumlah masalah serius dengan pedal gasnya. Berita itu sungguh terasa mengejutkan bagi Toyota itu sendiri. Dari sisi mesin, bertipe NZ yang dipakai oleh all new Toyota Yaris, mesin masih diimpor dari Thailand. Alasan masih diimpornya mesin aluminium ini karena terkait bahan bakunya yang belum tersedia di Indonesia. Untuk pembuatan cangkang mesin, kami tidak memakai aluminium murni buatan Inalum. Dari banyak usaha yang menarik ke dalam penjualan forecasting, karena perubahan skenario politik dan ekonomi, perbedaan perspektif antara pasar domestik dengan pasar internasional tentang kelas produk Toyota Rush, perbedaan refleksi antara postur
antara pasar domestik dengan pasar internasional tentang kelas produk Toyota Rush, pihak Toyota sendiri mengeklaim bahwa Toyota Rush ditempatkan pada kelas mid class atau U atau SUV. Sedangkan kriteria kapasitas sisi kelas mid class SUV sendiri adalah 1500 cc. Sistem inden yang mengecewakan konsumen. Kadang-kadang konsumen membatalkan proses pemesanan karena kecewa akan janji yang diberikan oleh pihak dealer Toyota. STP dari Toyota Agya, mobil murah yang tidak murahan. Setelah menunggu hampir 1 tahun sejak dicanangkan pada September 2012, mobil murah ramah lingkungan Low Cost Green Car atau LCGC akhirnya secara resmi diluncurkan. Dan tak tanggung-tanggung, berbagai produsen mobil ternama ikut ambil dalam persaingan menghasilkan dan memasarkan mobil yang dibanderol kurang dari 100 juta rupiah ini. Toyota, sebagai salah satu produsen mobil ternama di dunia pun tak mau ketinggalan dalam meramaikan persaingan mobil murah di Indonesia. Lewat kolaborasinya dengan Astra International sebagai agen tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia, mereka menciptakan sebuah konsep mobil murah ramah lingkungan dan diberi nama Toyota Agya. Toyota Agya yang merupakan hasil desain dari desainer tanah air Mark Wijaya direncanakan akan hadir dalam 3 varian yaitu TLD Ace, High Grade G, dan Medium Grade A. Mobil yang dirancang layaknya city car ini memiliki panjang 3.580 mm dengan lebar 1600 mm dan tinggi 1510 mm. Toyota Agya ini akan diproduksi dengan 2 jenis transmisi yaitu manual dan automatic. Sedangkan untuk pilihan warna sendiri, Toyota Agya akan ditampilkan dengan berbagai warna mulai dari putih, silver, hitam, biru muda, dan biru tua. Pada postingan kali ini kita akan mencoba melihat Toyota Agya dari segi strategi pemasarannya yang dikenal dengan STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning. Tentu sebagian pembaca sudah tahu ketiga rumus tersebut. Oke, tidak perlu terlalu lama banyak basa-basi, lanjut aja, kita mulai. Segmentasi. Segmentasi bisa berdasarkan geografis atau letak wilayah pemasaran. Dalam hal ini Toyota Agya memamerkan produknya untuk masyarakat perkotaan lewat konsep mobil city car. Selain berdasarkan geografis, segmentasi juga bisa dibagi berdasarkan demokrasi pasar. Salah satu konsep segmentasi berdasarkan demokrasi yaitu melihat tingkat pendapatan konsumen. Dengan harga jual pada kisaran 80-120 juta rupiah, sudah jelas terlihat bahwa Toyota Agya menyasar kelompok segmen dengan tingkat pendapatan menengah. Targeting. Setelah memetakan pasar berdasarkan karakteristik yang sama, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu memilih target pasar mereka atau yang biasa disebut dengan istilah targeting. Target pasar Toyota Agya sendiri masyarakat kelas menengah yang biasanya menggunakan motor atau para eksekutif muda serta guru sekolah yang selama ini merupakan pangsa pasar dari mobil second. Selain itu, instansi serta perusahaan-perusahaan swasta yang baru berkembang juga akan ikut mempertimbangkan penggunaan mobil Toyota Agya sebagai alternatif mobil operasional mereka. Dengan harga Agya yang mencapai 99 juta sampai 120 juta, maka masyarakat yang biasanya membeli mobil bekas atau membeli motor akan beralih kepada Agya. Selain alasan harga, alasan kenyamanan serta sertifikasi mobil yang sesuai untuk perkotaan akan menjadi alasan masyarakat untuk memilih Agya. Positioning yaitu menampakkan suatu keunggulan produk yang menjadi pembeda dibandingkan produk pesaing lain. Sebagai mobil keluaran Toyota dengan brand image yang sudah mendunia dan terkesan bukan abal-abal lagi, Toyota Agya mencoba memposisikan diri sebagai mobil murah ramah lingkungan tapi tidak murahan. Karena dilengkapi fitur-fitur dan komponen produksi Toyota yang sudah teruji kehandalannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Nurul Hikmah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.